Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Septiani Agam dengan NIM 2201653 akan mempresentasikan tentang teori dasar keterampilan berbicara. Kita langsung masuk saja pada pembahasan pertama, yaitu terkait dengan pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Di sini saya mengambil dari pengertian dari beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Tarigan tahun 1985 menyatakan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucap bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Menurut Sumandi tahun 2010 menyatakan bahwa pada hakikatnya berbicara adalah kemahiran berkomunikasi lisan yang bersifat aktif, produktif, dan spontan. Jadi kesimpulannya adalah keterampilan berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, yang berfungsi untuk mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan secara lisan kepada lawan bicara. Berikutnya adalah tujuan berbicara secara umum dan secara khusus, yaitu yang pertama, mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Yang kedua, memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain. Yang ketiga, ingin menghibur orang lain. Yang keempat, menyampaikan informasi. Yang kelima, membujuk atau mempengaruhi orang lain. Pembahasan berikutnya yaitu catursaji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Catursaji ini terdiri atas 4, yaitu yang pertama, berbicara mendadak atau tanpa persiapan. Berbicara mendadak atau tanpa persiapan disebut juga berbicara impromptu, yaitu berbicara yang menggunakan metode serta-merta yang dilakukan berdasarkan kebutuhan sesaat. Yang kedua adalah berbicara membaca naskah. Berbicara membaca naskah adalah metode berbicara yang tergantung penuh terhadap naskah yang dibaca. Berbicara ini akan terasa kaku karena tanpa memperhatikan mimik atau pantomimik. Di sisi lain, berbicara jenis ini dapat meminimalisasikan faktor lupa. Yang ketiga adalah berbicara menghafal. Berbicara menghafal adalah berbicara yang menggunakan metode tanpa naskah atau teks. Berbicara ini sangat mengandalkan ingatan. Akibatnya, pembicara berbicara dengan cepat tanpa menghayati maknanya. Sulit menyesuaikan diri dengan konteks pendengar, dan penampilan menjadi tidak menarik atau membosankan. Yang berikutnya adalah berbicara ekstemporen. Berbicara ekstemporen adalah berbicara dengan menggunakan metode perpaduan antara metode menghafal dengan metode membaca naskah. Artinya, pembicara sebelumnya sudah menguasai teks, kemudian menyiapkan catatan kecil yang berisi garis-garis besar masalah yang hendak disampaikan. Dalam metode ini, pembicara akan lebih santai dan menyesuaikan diri dengan konteks yang terjadi saat itu. Pembahasan kita berikutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara itu antara lain yang pertama yaitu setting atau latar. Latar mengacu pada tempat atau ruang atau space dan waktu atau tempo atau time terjadinya percakapan. Latar sangat mempengaruhi seseorang ketika melakukan percakapan atau berkomunikasi. Misalnya di tempat resmi dan non-resmi, seseorang akan berbeda dalam berkomunikasi. Yang kedua adalah partisipan atau peserta. Peserta mengacu pada peserta percakapan, yaitu pembicara atau penyapa dan pendengar atau pesapa. Yang termasuk dalam hal ini adalah umur, pendidikan, jabatan, dan jenis kelamin peserta percakapan. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi seseorang dalam berbicara. Berikutnya adalah ends atau hasil. Hasil mengacu pada tujuan akhir percakapan. Tujuan percakapan sangat mempengaruhi pembicaraan seseorang. Dengan tujuan yang berbeda, tentu berbeda pula topik yang dibicarakan. Yang berikutnya adalah act atau peristiwa. Peristiwa mengacu pada situasi di mana pembicara mempergunakan kesempatan berbicara. Hal ini dapat disebabkan pengambilan giliran dalam berbicara atau hak mengambil giliran berbicara.
Berikutnya adalah key atau cara. Cara mengacu pada ragam yang digunakan dalam menyampaikan tuturan. Berbicara dengan cara langsung tentu akan berbeda bila dilakukan dengan cara tidak langsung. Berbicara dengan ragam formal juga akan berbeda dengan ragam non-formal. Yang berikutnya adalah instrumen atau sarana. Sarana mengacu pada penggunaan baik secara lisan maupun tulis dengan mengacu pula pada variasi bahasa yang digunakan. Sarana juga mengacu pada alat yang digunakan dalam berbicara. Berbicara dengan bertatap muka akan berbeda dengan berbicara menggunakan handphone. Berikutnya adalah norms atau norma. Norma atau aturan mengacu pada perilaku peserta percakapan, misalnya diskusi dan kuliah. Keduanya memiliki norma yang berbeda. Diskusi perilakunya cenderung dua arah, sedangkan kuliah cenderung satu arah walaupun terkadang diberi kesempatan untuk bertanya. Dengan demikian, ada norma diskusi dan ada norma kuliah. Berikutnya adalah genre atau jenis. Jenis mengacu pada kegiatan percakapan yang memiliki sifat lain. Kegiatan yang berbeda akan mempengaruhi pembicaraan pula. Berbicara pada kegiatan berdiskusi akan berbeda dengan kegiatan bertelepon. Berikutnya adalah message atau amanat. Amanat mengacu pada bentuk dan isi amanat. Bentuk amanat bisa berupa surat, esai, iklan, pemberitahuan, dan sebagainya. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Jenis-jenis berbicara yang pertama yaitu keterampilan berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, keterampilan berbicara dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu berbicara formal dan non-formal. Yaitu yang pertama berbicara formal. Berbicara formal adalah berbicara yang harus mengikuti peraturan atau kaidah yang berlaku. Peraturan yang dimaksud dapat berupa peraturan penggunaan bahasa baku dan peraturan pembicaraan. Peraturan penggunaan bahasa baku misalnya dalam bahasa Indonesia terdapat kaidah pelafalan huruf atau kata berdasarkan tulisan huruf atau kata tersebut. Yang kedua adalah berbicara non-formal. Berbicara non-formal adalah berbicara tanpa adanya aturan atau kaidah. Definisi ini bukan berarti berbicara non-formal adalah berbicara semaunya sendiri tanpa memperhatikan lawan tuturnya. Aturan ini lebih bersifat bebas atau santai dari berbicara formal. Penggunaan bahasa gaul seperti gue, loh, dan biarin diperkenankan dalam situasi ini. Walaupun sifatnya lebih bebas, penutur diharapkan tetap mematuhi aturan pelafalan huruf atau kata seperti yang dicontohkan di atas. Yang kedua adalah keterampilan berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Keterampilan berbicara berdasarkan tujuan pembicara dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, berbicara untuk menginformasikan. Berbicara untuk menginformasikan adalah berbicara yang bertujuan untuk memberitahu, atau memberi pesan tertentu kepada lawan bicara. Yang termasuk ke dalam berbicara ini adalah percakapan sehari-hari, berbicara untuk memberi petunjuk, dan penyampaian berita. Yang kedua adalah berbicara untuk menghibur. Berbicara untuk menghibur adalah berbicara yang bertujuan untuk menghibur atau membuat senang lawan bicara. Yang termasuk ke dalam berbicara ini misalnya bernyanyi, berpuisi, memberikan motivasi, dan memberikan penguatan. Berikutnya adalah berbicara untuk menstimuli. Berbicara untuk menstimuli adalah berbicara yang bertujuan untuk memberikan dorongan, rangsangan, atau stimulus kepada lawan bicara. Dalam berbicara ini, biasanya penutur menghadirkan contoh-contoh atau ilustrasi agar dapat menjadi rangsangan bagi lawan tuturnya. Berikutnya adalah berbicara untuk meyakinkan. Berbicara untuk meyakinkan adalah berbicara yang bertujuan untuk mempengaruhi atau persuasif lawan bicara. Karakteristik berbicara ini adalah dengan memberikan landasan teori, konsep, janji, atau alasan tertentu agar lawan bicara lebih percaya atau yakin dan mengikuti apa yang dibicarakan. Yang termasuk ke dalam jenis berbicara ini adalah membicara untuk menasihati, berargumentasi, berceramah atau berpidato, memberi saran, meminta atau meminjam sesuatu. Yang ketiga adalah keterampilan berbicara berdasarkan jumlah pembicara.
Keterampilan berbicara berdasarkan jumlah pembicara dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berbicara sendiri. Berbicara sendiri atau monolog adalah berbicara yang dilakukan tanpa adanya lawan bicara. Jenis berbicara ini sering ditemukan pada pementasan drama. Pemain sering berbicara pada dirinya sendiri atau membicarakan orang ketiga. Berikutnya adalah berbicara antar pribadi. Berbicara antar pribadi atau dialog adalah berbicara yang dilakukan perseorangan atau pembicara kepada perseorangan atau lawan bicara. Yang termasuk ke dalam berbicara ini misalnya bertelepon dan bercakap-cakap. Yang ketiga adalah berbicara antar kelompok. Berbicara antar kelompok adalah berbicara yang dilakukan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Yang termasuk ke dalam berbicara ini adalah berdiskusi. Berbicara perseorangan tetapi mewakili kelompok kepada kelompok lain juga termasuk ke dalam berbicara ini. Misalnya berdemo dan berkampanye. Berikutnya adalah keterampilan berbicara berdasarkan metode yang digunakan. Berdasarkan metode yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama berbicara mendadak atau tanpa persiapan. Berbicara mendadak atau tanpa persiapan disebut juga berbicara impromptu, yaitu berbicara yang menggunakan metode serta-merta yang dilakukan berdasarkan kebutuhan sesaat. Yang kedua, berbicara membaca naskah. Berbicara membaca naskah adalah metode berbicara yang tergantung penuh terhadap naskah yang dibaca. Berbicara ini akan terasa kaku karena tanpa memperhatikan mimik atau pantomimik. Berikutnya adalah berbicara menghafal. Berbicara menghafal adalah berbicara yang menggunakan metode tanpa naskah atau teks. Berbicara ini sangat mengandalkan ingatan. Akibatnya, pembicara berbicara dengan cepat tanpa menghayati maknanya. Berikutnya adalah berbicara ekstemporen. Berbicara ekstemporen adalah berbicara dengan menggunakan metode perpaduan antara metode menghafal dengan metode membaca naskah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.